Layaknya spesimen jaringan, maka spesimen sel pun harus melalui yang namanya fiksasi, di mana fiksasi spesimen sitologi yang sempurna merupakan prasyarat sebagai diagnosis sitologi yang benar. Fiksasi spesimen sitologi yang dilakukan dengan segera dilakukan guna mencegah pengeringan serta perubahan bentuk sel akibat dari faktor luar. Hasil dari fiksasi tersebut akan memungkinkan pewarnaan dari fiksasi menjadi jelas dan tentunya akan menghasilkan diagnosis yang benar. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari fiksasi, di mana pengertian dari fiksasi ini merupakan suatu usaha untuk mempertahankan komponen-komponen sel ataupun jaringannya agar tidak mengalami perubahan dan juga tidak mudah rusak. Proses fiksasi ini diharapkan setiap molekul pada jaringan yang hidup tetap berada pada tempatnya dan tidak ada molekul baru yang timbul. Pada prosesnya ini tentu tidak akan berjalan dengan sempurna. Apabila timbul molekul asing yang baru pada jaringannya, maka disebut dengan artefak. Selanjutnya ada mekanisme kerja dari fiksasi. Mekanisme kerja dari fiksasi ini pada dasarnya adalah mengawetkan bentuk sel dan organelnya sehingga mendekati bentuk ketika masih di tubuh. Dengan pemberian cairan fiksasi ini, maka akan mengubah komponen jaringan secara kimiawi ataupun secara fisik. Secara kimiawi, protein sel diubah secara fungsional dan struktural dengan cara koagulasi dan membentuk senyawa aditif baru. Senyawa tersebut terbentuk dengan cara ikatan silang dari dua makromolekul yang berbeda, yakni cairan fiksatif dan protein sel. Hal ini menyebabkan sel resisten terhadap gerakan air dan cairan lainnya. Akibatnya, struktur sel menjadi stabil baik di dalam maupun di antara sel-selnya. Selain itu, kebanyakan enzim di dalam sel menjadi terinaktivasi sehingga proses metabolisme sel tidak terjadi dan mencegah adanya autolisis sel. Sedangkan secara fisik, membran sel yang awalnya hidrofilik dilarutkan dengan cairan fiksatif yang menyebabkan pori-pori sel menjadi membesar. Akibatnya, makromolekul yang dapat memasuki sel. Hal ini membantu untuk teknik setelah fiksasi, khususnya pada proses parafinisasi dan pewarnaan, di mana zat-zat tersebut akan dapat masuk ke dalam sel dan menempel dengan mudah. Pada sel atau jaringan yang akan difiksasi, tersusun atas sel dan komponen ekstraseluler. Sel dan komponen ekstraseluler ini terdiri pula dari elemen peptida dan protein, lipid dan fosfolipid atau membran, karbohidrat dan kompleks karbohidrat, serta berbagai jenis RNA dan DNA, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada tujuan dari fiksasi, di mana tujuan yang pertama yaitu menjaga struktur dan komponen kimiawi, kedua ada pencegahan kerusakan dan juga kematian, ketiga mengeraskan sel dan jaringan, keempat ada tujuan dengan pemadatan, kelima yaitu optikal diferensiasi, keenam ada efek pewarnaan, ketujuh yaitu menempelkan sel. Dalam melakukan fiksasi, sebaiknya dikerjakan sesegera mungkin agar mencegah terjadinya autolisis, di mana autolisis ini merupakan perlunakan dan pencairan jaringan yang terjadi dalam keadaan steril melalui proses kimia yang disebabkan oleh enzim-enzim intraseluler. Dengan kata lain, autolisis merupakan penghancuran jaringan atau sel-sel dari suatu organisme oleh enzim yang diproduksi oleh sel itu sendiri, sehingga organ-organ yang kaya dengan enzim akan mengalami proses autolisis lebih cepat daripada organ-organ yang memiliki sedikit enzim. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar fiksasi. Prinsip dasar fiksasi yang pertama ada koagulasi, di mana koagulasi ini merupakan proses penggumpalan partikel koloid di dalam sel
karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Koagulasi pada proses fiksasi dapat terjadi pada protein yang ada di dalam sel atau kandungan lainnya yang dianggap perlu dipertahankan akibat degradasi yang terus berlangsung. Prinsip yang kedua yaitu presipitasi. Secara umum, presipitasi ini adalah pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Presipitasi yang diharapkan ketika proses fiksasi adalah presipitasi protein, yang dimana protein inilah yang menjadi salah satu faktor utama pembusukan. Presipitasi ini disebabkan oleh berkurangnya tingkat kelarutan protein yang terjadi akibat adanya penambahan senyawa kimia yang berdampak terhadap perubahan senyawa kimia baru. Kemudian ada syarat proses fiksasi yang baik. Yang pertama, fiksasi dilakukan dengan penekanan yang cepat dan sejajar. Kedua, fiksasi tidak menyulitkan dan murah biaya. Syarat ketiga, fiksasi harus bisa menghambat pembusukan bakteri dan terjadinya autolisis. Keempat, fiksasi harus memberikan perbedaan gambaran mikroskopik yang bagus. Kelima, fiksasi tidak boleh menyebabkan iritasi, keracunan, dan korosif. Keenam, fiksasi tidak boleh menyebabkan penyusutan, pembengkakan, ataupun perubahan sel lainnya. Ketujuh, fiksasi harus bisa membuat jaringan menjadi tahan lama. Dan syarat terakhir yaitu syarat ke-8, fiksasi harus mendapatkan izin untuk pengembalian warna dasar sebagai objek pengambilan foto. Kemudian yaitu metode-metode yang digunakan dalam fiksasi. Dalam melakukan fiksasi preparat, dikenal beberapa metode atau cara yang sangat tergantung dari jenis bahan yang akan difiksasi. Metode yang pertama yaitu heat fixation atau yang disebut dengan fiksasi dengan pemanasan. Metode ini merupakan metode sederhana, yakni setelah preparat diwarnain dan dibiarkan kering dalam kondisi suhu kamar, kemudian dengan alat berupa penjepit, misalnya pinset, dipanaskan dengan cara melewatkannya di atas lampu bunsen beberapa kali. Metode yang kedua yaitu metode perfusion, dan metode yang ketiga atau yang terakhir yaitu immersion atau perendaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dan kecepatan fiksasi jaringan adalah: yang pertama, ada suhu ataupun temperatur. Peningkatan suhu dapat juga mempercepat kecepatan reaksi kimia antara unsur fiksatif dengan sel ataupun jaringan. Dampak peningkatan suhu pada larutan fiksatif berpotensi meningkatkan laju degenerasi jaringan di area yang tidak sulit untuk dihentikan. Fiksasi ini menggunakan teknik pemanasan yang disarankan mulai dari suhu kamar yang ditingkatkan secara perlahan hingga suhu mencapai dengan 45 derajat Celcius. Peningkatan suhu pada larutan fiksatif dapat juga dilakukan dengan suhu yang lebih tinggi sampai dengan 65 derajat Celcius. Namun, perlu juga diperhatikan jika waktu yang digunakan harus lebih singkat. Yang kedua yaitu ada penetrasi larutan. Penetrasi jaringan ini bergantung pada kemampuan difusi masing-masing fiksatif. Untuk mengatasi ini, jaringan diiris dengan ketipisan 3 hingga 5 mikrometer. Jaringan yang tipis akan lebih mudah dipenetrasi daripada jaringan yang tebal. Untuk pekerjaan rutin, jaringan dapat dibuat dengan ketebalan hingga 1 cm. Dengan ketebalan ini, diharapkan cairan fiksasi dapat dengan cepat memfiksasi seluruh jaringan. Bila irisannya terlalu tebal, maka permukaan luarnya saja yang berhasil difiksasi, sedangkan bagian tengahnya dapat membusuk sebelum cairan fiksasi sempat merembes atau menginfiltrasi ke sana. Untuk mikroskopi elektron, ketebalan irisan jaringan adalah 1 mikrometer. Yang ketiga yaitu waktu penetrasi. Faktor waktu
waktu penetrasi optimal untuk proses fiksasi bermacam-macam. Di antara jenis larutan fiksatif yang ada dan juga jenis sel yang ada di larutannya. Perhitungan waktu penetrasi larutan fiksatif menjadi pertimbangan dalam mengejar waktu autolisis dari sel ataupun jaringan yang terdapat di pusat terdalam suatu jaringan tersebut. Waktu penetrasi diharuskan mencapai titik pusat terdalam sebelum proses autolisis berjalan. Faktor yang keempat ada dimensi spesimen. Dimensi spesimen merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Hal ini berhubungan dengan waktu optimal jaringan terfiksasi dari seluruh sisi dan juga proses difusi dan larutan yang digunakan dalam pematangan jaringan. Faktor yang kelima ada volume. Volume pengawetan adalah hal yang penting. Sebaiknya, volume pengawetan adalah 10 kali volume jaringan yang difiksasi. Besarnya volume jaringan menentukan volume fiksasi yang diperlukan, sedangkan tebalnya jaringan menentukan lamanya fiksasi. Panjang dan lebar jaringan umum ditentukan oleh jenis mikrotom yang digunakan. Faktor yang keenam ada pH atau tingkat keasaman. Tingkat keasaman suatu larutan pH dapat menjadi penting ketika larutan yang digunakan dalam fiksasi mengandung formaldehid. pH yang diharapkan sesuai dengan pH sel, yaitu 6,8 hingga 7,2. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fiksasi. Fiksasi yang pertama yaitu fiksasi basah. Fiksasi ini merupakan tindakan fiksasi di mana sediaan sitologi masih dalam kondisi asah atau lembab. Metode ini adalah metode yang ideal untuk menjaga suatu sediaan sitologi, baik sitologi ginekologi ataupun sitologi non-ginekologi. Larutan fiksasi basah dapat terdiri dari yang pertama ada alkohol 95 sampai dengan 96%. Larutan ini merupakan larutan fiksatif yang ideal yang dianjurkan oleh sebagian besar laboratorium sitologi karena hasilnya yang menghasilkan karakteristik inti yang ideal. Namun, penggunaan ini menggunakan biaya yang relatif lebih besar. Di sisi lain, mempunyai keuntungan yaitu membuat sel menjadi lebih kuat dan merekat dengan kaca sediaan dibandingkan dengan sediaan basah yang dimasukkan ke dalam konsentrasi yang lebih rendah. Larutan kedua yaitu metanol absolut. Metanol absolut ini merupakan larutan fiksasi yang digunakan untuk sediaan berbasis cairan. Penggunaan larutan ini sebenarnya baik karena menghasilkan sediaan yang tidak begitu menyusut jika dibandingkan dengan alkohol tadi. Yang ketiga yaitu larutan eter alkohol 95%. Fiksasi basah menggunakan campuran eter banding alkohol 95% dengan perbandingan 1:1 merupakan fiksasi awal yang digunakan untuk fiksasi sediaan pap smear. Hasil dari fiksasi ini menggunakan campuran menghasilkan sediaan yang lebih baik dibanding dengan alkohol 95 hingga 96%. Namun, eter yang digunakan memiliki sifat yang berbahaya, berbau, dan mudah mengikat air di sekitar atau yang disebut dengan higroskopis. Larutan yang keempat ada propanol dan isopropanol 80%. Propanol dan isopropanol menyebabkan penyusutan sel lebih sedikit dari eter, etanol, ataupun metanol. Dengan menggunakan presentasi yang lebih rendah, penyusutan diseimbangi oleh efek pembengkakan akibat air yang ada dalam larutan fiksasi. Oleh karena itu, 80% propanol atau isopropanol merupakan pengganti etanol yang direkomendasikan. Kemudian yaitu denaturasi alkohol. Denaturasi alkohol ini merupakan etanol yang telah diubah dengan penambahan aditif sehingga tidak cocok untuk dikonsumsi oleh manusia. Namun, dari semua denaturasi alkohol, pada dasarnya semua mengandung etanol sebagai bahan utama, dan karenanya ini dapat digunakan
pada konsentrasi 95% atau 100%. Larutan yang terakhir yaitu larutan formalin base. Formalin base yang digunakan untuk sediaan sitologi yang ditargetkan pada pemeriksaan imunologi. Kemudian fiksasi kedua yaitu fiksasi coating. Fiksasi coating merupakan fiksasi yang dilakukan untuk mengganti fiksasi basah. Fiksasi ini dilakukan dengan memberikan aerosol atau penyemprotan pada spesimen sitologi yang dibuat secara konvensional maupun metode berbasis cairan. Fiksasi ini terdiri dari alkohol dan polietilen glikol yang berfungsi sebagai pelapis dari sediaan sitologi. Fiksasi dengan menyemprotkan lapisan diapin atau hairspray dengan kandungan alkohol yang tinggi dan minimal lanolin atau minyak dapat juga menjadikannya fiksatif yang efektif. Fiksasi ini sangatlah praktis untuk situasi di mana sediaan sitologi harus dikirim ke laboratorium sitologi yang berjarak jauh dari tempat pengambilan spesimen. Namun, metode ini tidak dianjurkan untuk sediaan berbasis cairan, dan jika tempat pengambilan spesimen tidak berjarak jauh dengan laboratorium sitologi. Selain itu, fiksasi coating ini tidak dianjurkan untuk sediaan sitologi yang banyak mengandung darah. Hal ini dikarenakan akan terjadi penggumpalan eritrosit. Jenis fiksasi yang ketiga yaitu fiksasi kering. Fiksasi kering merupakan fiksasi yang dilakukan pada sediaan sitologi yang dilakukan dengan mengeringkan sediaan tersebut di udara terbuka atau udara kering atau dengan bantuan pemanasan hingga kering, menggunakan hot plate dengan suhu maksimum 50 derajat Celcius. Sediaan sitologi harus diproses dan dikeringkan dengan segera untuk menghindari munculnya artefak. Salah satu dari keuntungan fiksasi ini adalah pembuatan dan pewarnaannya yang begitu cepat, yang hanya berlangsung selama 2 hingga 3 menit saja. Pewarnaan cepat ini berguna dalam penilaian awal dari kelayakan spesimen sebelum pasien diperkenakan untuk meninggalkan ruang pengambilan spesimen. Jenis fiksasi terakhir yaitu fiksasi khusus, di mana fiksasi khusus ini terbagi pula menjadi dua. Yang pertama fiksasi Carnoy dan yang kedua fiksasi cair. Pertama, fiksasi Carnoy. Fiksasi Carnoy adalah fiksasi yang dikhususkannya hanya untuk spesimen yang hemoragi. Asam asetat dalam larutan fiksatif ini akan melisiskan sel darah. Fiksasi ini sangat baik untuk melihat detail dari inti serta pengawet untuk glikogen. Namun, fiksasi ini akan menghasilkan penyusutan pada sel dan cenderung menghasilkan pewarnaan yang lebih di hematoksilin. Kelebihan waktu dalam fiksasi ini pun akan menyebabkan kerusakan pada materi kromatin. Ketika fiksasi ini digunakan, sediaan yang dibuat harus dalam kondisi segar dan segera dibuang ketika selesai pengamatan. Hal ini dikarenakan nilai efektivitasnya akan berkurang dan dapat menyebabkan negatif palsu. Selain itu pula, menghasilkan reaksi pembentukan asam hidroklorid dari kloroform yang digunakan. Fiksasi kedua yaitu fiksasi cair atau FAA. Fiksasi ini merupakan fiksasi yang baik ketika akan membuat sel blok ataupun dalam pengamatan sel dalam kondisi yang segar atau penggunaan di parasit, mikologi, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon